Nomor satu, nomor tiga, terus kalau nggak salah tuh nomor empat, Hmm. enam kah? Bukan ya? Satu, tiga, dan Satu, dua, hmm, mana ya? Satu, tiga, dan tiga doang sih. Oh, ya udah ini dulu aja ya. Satu dan tiga. Coba sekarang Arsya ditulis di kertas jawabannya dari satu nomor satu dan tiga ini. Nanti dikirim lewat WA. Nanti kita akan diskusi dari jawabannya. Oke? oke. Ya, waktunya 8 menit ya. Nomor satu itu 4 menit ditulis di kertas nanti difoto. Nomor tiga juga 4 menit ditulis di kertas nanti difoto.
nomor satu udah. Sekarang silakan nomor 3. Oke, nomor satu dan 3 udah. Nomor satu ini bener ya, jawabannya adalah 2531. Sekarang mau dibahas dulu nih, 2025 dibagi 5, 405. Nah, 405 dibagi 5 itu kan 81. Terus 2025 ditambah 405, 2430. Terus 2430 dibagi 8 ditambah 81, 2511. Terus 2430 apa hubungannya lagi di sini nih terhadap yang di sini. Terus 81 dibagi 5 16. Nah, tapi jawabannya benar nih 2531. Nah, tapi Om Bayu pengen kasih cara lewat di sini ya.
Ini kita identifikasi dulu bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4. Nah, yang nomor 5 nya kan nggak ada ya. Terus di sini 6, 7, 8, 9. Nomor 5 nya nggak ada nih di sini. Nomor 10 nya maksudnya. Tuh gitu. Suku-suku barisan tersebut diperoleh dari suku-suku barisan semua bilangan bulat positif dengan menghilangkan semua bilangan lipatan 5. Ya, suku lipatan 5 itu 5, 10, 15, di sini 15 nih. Suku ke 2025 tersebut adalah, nah berarti yang hilang kan nomor 5 ya. Berarti 2025 kita bagi dengan 4. Sisa berapa tuh? Kan ganjil ya. Berarti 506 kali 4 sisa 1. Sisanya 1. Nah, berarti ada kelompok 506 itu penuh 4 nih selama 500 kali ya. 506 nih. Berarti 1, 2, 3, 4 kali 506. Begitu. Nah, bilangan terakhir yang ini yang sisa 1 itu kita nanti dikali lagi dengan 5 nih ya. Karena 5-an itu kalau kita hitung utuh berapa nih? Tahu gak sisanya berapa? Sama dengan berapa? 2530 ya. Nah, yang sisanya 1 ini bisa dikita jumlah nih. Antara 2530 dengan 1 jadi 2531. Begitu. Halo? Arsya, suaranya ada? Ada Om? Oh iya. Ini mau dikirim dulu sebagai buat perbandingan aja. Jadi sederhananya gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Tapi nggak apa-apa kalau udah paham. Dikirim dulu buat ini aja. Penambahan cara. Berikutnya untuk yang nomor 3, dua buah bilangan bulat positif memiliki jumlah 40 dan kelipatan persekutuan terkecil 48. Berapakah FPB dari kedua bilangan tersebut? Coba lihat dulu jawabannya. A tambah B 40. Terus KPK-nya 48. 48 itu adalah 2 pangkat 4 kali 3. Jadi menggunakan ini ya, pohon faktor gitu. 24, 2, 12, 2, 6, 23. Oke, benar. Berarti 2 pangkat 4 itu 16. Terus 40 dikurangin 24 ini dari mana ini asalnya 24? Oh, dikurangin ya 16 ya. Terus pertanyaannya ini, dua bilangan bulat positif memiliki jumlah 40 dan kelipatan persekutuan kecil 48. Terus A sama dengan 16, B-nya 24. Kita lihat nih. Ya, benar ya. Maka FPB-nya itu kenapa bisa 2 pangkat 3? Jadi kita hitung dulu nih, misalkan 16 ya. Ini kan 2, di sini 8, 2 dengan 3. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Terus 24, 2, 12, 2 dan 6, 2 dan 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kalau FPB itu hanya yang sama tapi bilangan terkecil ya. Berarti yang ini.
Tunggu, tunggu, tunggu. Ini FPB. Berarti kamu pakai yang 16 sama 24 ya? Iya. Dua pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 3 kali 3. Tunggu, pilihan jawabannya berapa sih nih? Yang ini FPB ya. FPB itu kan cari faktor persekutuan terbesar. Berarti pangkat yang kecil ini. Harusnya kan dikali 3 ya. Oh, ini nih pantesan. Pembayi salah nih. Di sini 16 itu 2 2 di sini kali 4 ya. Nah, di sini salah nih. Di sini 4 dengan 2 2. Maka 2 pangkat 4. Ya, berarti yang sama ini nanti ini nih. Nah, 2 pangkat 3 8. Oke, betul. Selanjutnya nomor berapa lagi? Halo Arsya, nomor berapa lagi? Nomor 10. 10 dan Nah, nomor 10 dan apa sih? Nomor 10. Nomor 10 dan nomor 20. nah, ini karena soalnya lebih banyak ya dibanding yang tadi. Oke, kerjain maksimal 10 menit, tapi kalau udah cepet kerjain dikirim aja ya caranya. Biar Om Bayu pengen tahu caranya ngerjain gimana.
10 udah ya. Nomor berikutnya udah dikirim. Sebentar. Oh, belum ya. Oh, ini udah dua nomor ya? Kirain satu. Halo, Arsya. Ya, Om. Kirain udah kirain baru nomor 10 doang. Udah plus nomor 20. Iya, Om. Oh, kenapa diem aja gitu. Sangkain Mbak Bayu masih nungguin yang nomor 20. Soalnya udah dempet begini. Oke, kita lihat soalnya dulu. Nomor 10 ya. Sejumlah kertas berbentuk persegi panjang ditumpuk kemudian dilipat dua sekaligus untuk membentuk buku. Nah, buku yang terbentuk diberi nomor halaman mulai nomor 1, 2, 3 dan seterusnya hingga
diberi nomor. Berikut ini adalah ilustrasi dari buku yang akan dibentuk jika menggunakan 2 lembar kertas. Jadi yang pertama ini kok warnanya beda ya, harusnya kuning ini nih, bukan warna hijau. Dia sampul, kemudian eh, bukunya ditulis nama di sini ya, halaman 1, di baliknya itu 2, di sini 3, di sini baliknya 4. Di sebelah sini ada 2 ya. Terus di sini 5, di sini ada 6. Terus yang sebelah sananya yang warna itu ada 7 ya. Di baliknya sini nih ada 8. Jumlah keempat nomor halamannya 3, 4, 5, 6 sampai 18. Nah, nomor halaman nih bukan sampul ya, 3, 4, 5, 6 berarti 18 nih. Jika salah satu lembar kertas dari 22 buku tersebut diambil, jumlah keempat nomor halamannya 122. Banyaknya kertas yang digunakan untuk menyusun buku tersebut adalah. Nah, untuk jawabannya ini 60 lembar ya. Coba kita lihat dulu. N ditambah N plus 1 tambah N plus 2 tambah N plus 3 sama juga dengan 4N ditambah 6 sama dengan 122. Terus 4N sama dengan 122 dikurangi 6, 116. N sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 116. Coba dihitung dulu ya. Nih, ini 29 atau 24 nih? Itu 20, Pak. Enggak, yang ini. 29 kali ya. Iya, Pak. 29. 116. Terus 30 dan 31 halaman tengah. Banyaknya kertas yang digunakan untuk menyusun buku tersebut adalah 60. Nah, 31 ini dari mana nih? Halaman tengahnya ini. Karena 29 itu kan halaman sebelumnya, Pak. Halaman sebelumnya. Jadi selanjutnya harusnya halaman tengah 30. Oke, ini sebentar Kak Bayu pengen cari cara metode lain ya. Kan buku itu ditumpuk berbentuk persegi panjang, kemudian dilipat 2 untuk membentuk buku. Buku yang terbentuk terus diberi nomor halaman berurutan. Jika salah satu lembar kertas dari buku tersebut telah diambil, jumlah keempat nomor halamannya adalah 122. Banyaknya kertas yang digunakan untuk menyusun buku tersebut adalah. Nah, jadi kalau satu lembar kertas itu terdiri dari berapa halaman? Yang di depan satu, di dalam dua, yang di dalam lagi tiga, yang di luar empat ya. Maka ini nih disebut juga dengan 4 halaman dikali N. Nah, yang dicari kan jumlah N ini. Nah, jumlah halaman, jumlah lembarnya. Nah, berarti lembar ke kertas keberapa yang akan dikurangin gitu. Berarti lembar halamannya kita akan hitung ya. Lembar halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat.
Nah, ini dikurangin dengan cara 2K min 1 ya. Di sini halaman kedua kita tulis dengan 2K, halaman ketiga 4N min 2K ya, plus 1. Terus yang di sini 4N min 2K plus 2. Ini totalnya jadi 122 nih tadi, yang tadi mana tuh? 112 ya. 112. Nah, karena ini 2K-nya nih dengan ini kita jumlahin ya. Di sini juga sama juga coret nih, sama tuh. Maka 4N ditambah 4N jadi berapa? 8N. Min 1 ditambah 1 kan jadi habis. Nah, 8N sisanya 2 di sini. Berarti 8N sama dengan 100 122, bukan 112 ya. Nah, 122 nanti akan dikurangin oleh 2. Jadi sisanya 120. Nah, 120 dibagi 8 sama dengan 1 ya. Sini 8. 40 dibagi 8, 5. Jadi jawabannya 15. Seharusnya 15. Berarti yang B. Begitu. Nanti Om Bayu rapin lagi ya nomor 10 untuk dikirim. Karena ini tulisannya terlalu rapat-rapat. Nomor 20 dulu nih yang di soal. Suatu perusahaan pembuat baterai mobil listrik sedang melakukan kontrol kualitas terhadap 2000 baterai hasil produksinya. Ada 3 jenis kerusakan pada baterai yang dicek, yaitu kerusakan pelat penutup, kerusakan elektrolit, dan kerusakan thermal. Ini kerusakan yang ketiga. Kerusakan kedua, ini kerusakan pertama. Baterai yang tidak mengalami kerusakan sama sekali dikatakan memenuhi standar. Berdasarkan data tersebut, banyaknya baterai yang memenuhi standar adalah, kita lihat jawaban Arsya. Ini plat penutup ya, PP ya, plat penutup. E-nya elektrolit. Yang bawah apa nih? T, terminal. 20 tambah 10 tambah 10, benar. Terus PP itu plat penutup, 20 tambah 10, 30, benar. 21 tambah 14, 30. Elektrolit 15 ya, 15 tambah 40. 15 tambah, tunggu ini sebentar, 35 tambah 15, 50. Oke, benar. Nah, kenapa yang ini? Oh, ini tinggal digabung-gabungin, terminal plat penutup jadi 10. Kemudian plat penutup dan elektrolit 19, betul. Terminal dan elektrolit 15, betul. Plat penutup, elektrolit, dan terminal 5. Banyaknya
baterai yang memenuhi standar adalah 6, 14, 21, 5, 5, 10, 20, 81. Oke, jadi jawabannya benar 19, 19 ya. Oke, sekarang nomor berapa lagi? Untuk lanjutin dua soal lagi. Arsya nomor berapa? Halo Arsya. Kayaknya 21 dan 23. Oke, 21 dan 23. Seperti biasa, waktunya 8 menit ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang.
Kalau udah nanti dikirim ya. Kita lihat nomor 21. Suatu data terdiri dari 35 bilangan bulat positif dengan median 22 dan bilangan terbesar 29. Ini berapa? 24 atau 29? 29 ya? Yang ini. Ya, Terus iya. 17 kali 22. Terus 17 kali 1. Misalkan rata-rata terkecil dan mungkin adalah X. Dan rata-rata terbesar adalah Y. Ya, jadi 22 di sini ya. Di sini kenapa 18? Kenapa 17? Karena 35 ya. Terus 12. Coba dijelasin dulu yang nilai X-nya kenapa bisa dapat 12. Coba disebutkan aja dengan bahasa. X-nya itu 12 karena yaitu rata-rata paling kecil. Rata-rata paling kecil kenapa bisa dapat 420 yang di atas ini? Coba jelasin yang ini nih. Karena eh bilangan yang paling besarnya itu 29, jadi paling ada satu 29-nya. Hmm. Terus bakal ada 22 sampai median. Berarti ada 17, 22. Hmm. Dan sisanya lagi karena harus bilangan yang paling kecil jadi satu. Ya berarti 17 ditambah 22 kali 17 ya. Ditambah satu itu di 29 ya. Jadi satu terus 22 angka, di sini ada satu. Jadi totalnya ada berapa angka nih? 30, 24 dong. Tunggu sebentar, ini 17. Untuk yang nomor ini, yang Y coba sebutin lagi. Yang nomor berapa, Pak? Yang nomor 31 yang Y, cari yang Y. Kalau yang Y karena dia yang paling besar. Jadi karena bilangan yang paling besar itu 29 dan medianya 22, jadi cuma ada dua angka, 29 dan 22. Ya, berarti 22 dengan 29 ya. Iya, Pak. Jadi 18 tambah 17 ini 35.
Hasilnya 25,4, ini rata-rata jadi 37,4. Oke, benar ya. Sekarang nomor 23. Alma memiliki 9 stiker sebagai berikut. 8 stiker akan ditempel berjajar kiri dan kanan. Di sampul buku tulisnya, banyaknya cara ia menempel ke 8 stiker tersebut sedemikian sehingga stiker yang sama tidak bersebelahan dan stiker bergambar hati tersenyum diletak paling kanan. Terletak paling kanan. Kan ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena kenapa 9 ini? Coba dijelasin dengan cara Arsya sendiri. Karena ada 9 stiker. Jadi kemungkinan di suatu tempat ini stikernya apa aja. Bebas gitu ya. Nah, kenapa dimulai dari angka 1 dan di sebelahnya kanan itu terakhir 2? Sebenarnya ngitungnya dari kanan, Pak. Jadi satu itu dari kanan. Yang dari kanan kan bukan 1 tapi 2. Kenapa disebut angka 2 ini? Karena ada dua kemungkinan nih yang bagian paling kiri. Oh, maksudnya tulisnya dari sini harus ini yang paling kanan begitu. Nah, jadi yang paling kanan itu yang di sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Ini berapa nih satu ya? Oh, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 ya. Jadi 32. Sebentar. Pilihannya mana nih? 26, 32 dan 35. Berarti jawabannya 32 ya. Nah, tapi nanti Om Bayu coba cari jawaban yang tepat untuk dari nomor 23 ya. Dengan besok nih pada saat pembahasan tingkat yang kedua jam 16.30. Terus nomor berapa lagi? Yang tadi nomor 21 itu 37,4 nih, benar ya. Nomor berapa lagi? Dua soal lagi.
berapa lagi? Cari dulu ya. Nomor 12 dan nomor 24. Oke, silahkan dikerjain dulu. 12 dan 24 ya. Bilangan segi 5 ke n adalah banyaknya titik-titik yang membentuk n segi 5 seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Bilangan segi 5 ke 0 adalah 1 dan sampai bilangan segi 5 ke 3 22 nih tuh. 0 1 2 3. Oke, dijawab dulu ya.
Oke, nomor 12. Ini jawabannya yang mana nih? Nomor 12. Kok nggak ada jawabannya? 674. Iya, Pak. Kok yang nomor 12 674? Nomor 12 kan? Iya. Jadi jawabannya yang mana itu? Nggak ada ya? ABCD-nya nggak ada. Coba dijelasin dulu deh. Nomor 12 ini. Kenapa jawabannya 674? Ayo. Karena S1. S ke N itu 1 tambah 2 kali 1 tambah N tambah N kurang 1. Hmm. Jadi 2025 itu sa- sama dengan segitu. Mm-mm. 2024 itu 2 kali N tambah 1 tambah N min 1. Mm-mm. Nah, ini 2020, bilang ya terus gimana? 2024 sama dengan 2N tambah 1 tambah N kurang 1. Jadi 2024 itu sama dengan 3N tambah 1. 3N sama dengan 2023. N itu dibulatkan menjadi Bagi. 674. Tapi di sini nggak ada nih. Bilangan Iya, segi Pak. 5 yang paling dekat dengan 2025. Nah, jadi ini adalah bilangan segi 5 yang kalau dilihat rumusnya itu 0, 1 ya. 1 itu 5. Yang bilangan kedua itu 12. Kita bisa hitung nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 22. Kan selisihnya 4 ya. Di sini selisihnya berapa nih? 17 ya. Di sini selisihnya berapa? 11 ya. Kan ngaco tuh ya. 11, 10. Ini bukan 17 7 ya. 4 7 10. Jadi selisihnya 3, di sini 3. Nanti 3 lagi di sini. Jadi 14, 13 ya. Jadi kalau di sini berapa tuh yang ke berikutnya, yang keempat? 35. Terus selisihnya lagi 3 jadi 16 ya. 16 ditambah 35 yang berikutnya 51. Nah, kita rumus nih yang tadi yang keempat itu berapa hasilnya? 35, yang kelima 51. Nah, ini berarti suku ke 5, suku ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita nanya ke suku ke berapa nih kalau hasilnya 2025 gitu. Nah, kita menggunakan barisan aritmatika dari 4, 4 ya, 7, terus 10. Kan 10 ya. Di sini berapa lagi nih? 13.
16, 19, dan seterusnya. Ini selisihnya 3 nih. Nah, mungkin Arsa belum pernah belajar aritmatika ya. Berarti UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B gitu. Nah, berarti kita harus cari bilangan yang mendekati 2025 yang kelipatan 3 berapa? 2024 ya. Nah, coba kita bagi 3 ya. Sama dengan berapa tuh? Eh 6 ya. Kan 18 tuh. 22 bagi 3 berapa? 7 ya. 21. Berarti yang mendekati bukan 2024 ya. Coba berapa tuh? Jangan dibagi 3, dibagi 2. Nah, kita menggunakan rumus itu tuh. Yang 2025 A-nya 4 ditambah N-nya berapa? 2025 dikali 3 gitu. Tapi kita menggunakan cara yang ini aja, menggunakan rumus sigma ya. Tunggu, ngapusnya gimana nih? Wah, nggak bisa. Nah, berarti kita menggunakan rumus N ya, dikali 3N ditambah 5 dibagi 2. Nanti ditambah 1. Tuh, gitu. Nah, kita cari nih. N kali 3N berapa? 3N kuadrat ya. 3N kuadrat. Ini sama dengan 2025. Ini kalau dijumlah tuh 2025. Terus ditambah 5N karena kali silang nih, 5 kali N 5N dibagi 2 kali 2025 dikurangin 1 di sini nih karena satunya pindah ke kanan. Hasilnya 2024. Nah, 3N kuadrat ditambah 5N 2024 kali 2 4048. Maka 3N kuadrat ditambah 5N sama dengan 4048 ya. Nah, kita harus cari menggunakan rumus ABC. Tahu gak rumus ABC? Ini A, B, C-nya yang 4048. Ini nanti catat ya, ini rumus ABC nih. Min B plus min B kuadrat min 4AC. Tuh. Min B berarti min 5 plus min akar 5 kuadrat 25 min 4 kali 3 dikali C-nya min 4048 dibagi dengan 2 kali 3. Nanti kalau didapat nih, karena waktunya 10 menit lagi, hasilnya menjadi 36. Nah, karena 36 ini mendekati yang terdekat ya, jadi kita harus hitung dengan cara dimasukin ke sini. Untuk N35 ya, yang mendekati 36 kan 35. Maka 1 ditambah 35 dikali ini nih, 35 kali 3 tambah 5 110 ya, 110. Nanti dibagi 2. Hasilnya menjadi 1926. Nah, terus yang 36 kita juga tulis juga nih di sini 36. 1 tambah 36
Nah, terus perkalian yang tadi tinggal dibagi 2, hasilnya menjadi 2036. Nah, jarak dari 196 ke 2036 itu 99. Terus jarak 2000, ini 2035 ya. Nih, 2035 ke 2020 1926 nih. 2025 yang tadi itu jaraknya berapa? 10. Nah, dari soal nih, bilangan segi lima yang paling dekat dengan 2025 adalah 36 ya. Nah, ini nih 36. 36 itu adalah 2035. Tuh, jaraknya yang paling dekat nih. Karena 10 jaraknya kecil dibanding 99. Jadi yang benar itu adalah yang 36. Jadi dimasukin satu-satu dari rumus yang ini nih. N dikali 3N plus 5 dibagi 2. Ini namanya menurut rumus aritmatika. Nah, sekarang nomor 24 dulu. Nanti pembahasan berikutnya kita lanjut besok ya, setengah 5. Liam berkesempatan memilih secara acak satu nomor keberuntungan yang terdiri dari 6 digit bilangan 0 sampai 9. Ia akan mendapatkan hadiah jika ada setidaknya 3 bilangan ganjil berurutan di nomor keberuntungannya. Peluang Liam mendapatkan hadiah adalah jawaban Arsa 38. 24 gak ada jawabannya nih. Oke, kita hitung. Hitungnya di sini aja ya, di ini. Liam berkesempatan mendapatkan memilih secara acak satu nomor keberuntungan yang terdiri dari 6 digit bilangan 0 sampai 9. Ia akan mendapatkan hadiah jika ada setidaknya 3 bilangan ganjil berurutan di nomor keberuntungannya. Peluang Liam mendapatkan hadiah adalah, nah coba nih jelasin dulu nih. Arsa kenapa 21 tambah 13 tambah 3 tambah 1? Kenapa 10 pangkat 6? 10 pangkat 6 itu total eh 0 sampai 9. peluang. Iya, Ini sama juga dengan 1 juta dong. iya Pak. Terus peluang menangnya 21 13 31 itu dari mana tuh? 21. Itu total peluangnya Pak. Dihitung satu-satu. Hmm, 6 digit bilangan dari 0 sampai 9 ya. Jadi gini, 1 2 3 4 5 6. Jika ada setidaknya 3 bilangan ganjil berurutan di nomor keberuntungannya, bilangan ganjil berapa aja? 1 3 5 7 dan 9 ya. Kalau 0 itu identik genap nih. Berarti ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Terus kombinasi 6 digit ya. Peluangnya itu anggap semua digit adalah setengah peluangnya ya. Setengah peluang. Terus kombinasi 6 digit itu kalau misalkan di sini bukan 10 pangkat 6 tapi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 64 ya. 64.
Nah, terus kita menggunakan eh, metode Fibonacci ya. Tahu Fibonacci gak? Angka bilangan genap, bilangan prima ya. Tapi bukan Fibonacci, dengan Tribonacci namanya. Anggap kalau ganjil itu GA ya. Kalau genap itu GE, genap. Nah, di satu digit yang terakhir itu bisa ganjil dan genap ya untuk eh, digit yang pertama. Ya, berarti dia bisa ada dua pilihan nih di sini. Ada dua pilihan, ganjil genap. Terus dua digit yang berikutnya ini bisa ganjil genap juga nih di sini. Ya, jadi total ada 4. Itu dari ganjil genap, ganjil dan ganjil, terus ganjil genap dan ganjil. Yang terakhir genap dengan genap. Itu ada 4. Nah, 3 digit berikutnya nih semuanya genap ya. Genap, genap, genap. Ada 3 di sini yang ketiga. Yang keempat itu 4 digit kombinasi dari yang ketiga nih, 243 ya. Tunggu, semua digit kecuali yang nomor 3 ini, kecuali yang genap-genap-genap ya. Ini kecuali. Jadi ada 7. Jadi ada 7 di sini. Nah, berikutnya yang nomor 5 nih di sini. Ini ada 24 ya, 24 baris. Itu terdiri dari 13, 7 dan 4. Nah, yang terakhir di sini itu ada 6 digit, 24, 13 tambah 7. Jadi totalnya di sini 44. Di sini 2, di sini 4 ya, di sini 7, di sini 13 sama 24. Nah, jadi ada 44 kombinasi yang tidak bisa ganjil berurutan ya. Nah, jadi kalau di total semuanya itu 64, yang ini nih 2 pangkat 6 itu 64 dikurangin 44 hasilnya menjadi 20. Nah, 20 kalau kita bagi dengan jumlah semua kemungkinan hasilnya menjadi sama-sama dibagi 4 ya. Jadi 5 per 16 gitu. Tapi kalau misalkan nanti masih kurang jelas juga, besok Om Bayu jelaskan lebih lanjut ya. Nomor berapa lagi tadi yang belum jelas, yang kamu masih salah? 24. Berapa lagi? Ini ya, yang nomor 23 ya. 23 sama nomor 12 ya. Jadi 12. Nah, besok akan Om Bayu bahas lagi sampai dengan cara yang mudah dimengerti ya. Cara simpelnya gitu. Nah, nanti dari yang belum dijawab, nanti Arset siapin 3 soal lagi ya, 3 soal. Kalau perlu udah ditulis dulu, ditulis di kertas. Nanti langsung di post aja pada saat besok pertama kali mulai ya. Langsung di post hari Minggu sore. Biar langsung kita bahas dulu yang nomor 3. Yang terbaru yang belum selesai nih 25. Terus nomor berapa lagi tuh? Nomor 15 ya.
nomor 14, nomor 13 dan lain-lainnya. Nah, setelah itu kita akan bahas yang nomor ini nih, ya. 12, 23, 24 yang belum sempet pembahasan lebih simpel ya. Jadi Om Bayu pengen bahas yang lebih simpel. Nah, ini buat note aja ya. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyain nggak, Arsya? Tidak kok. Berarti Arsa hari Senin kan tuh libur ya. Berarti bisa banyak waktu istirahat untuk belajar dan membahas soal yang tadi tuh. Tiga soal terbaru nanti ditulis di kertas. Boleh browsing-browsing, boleh menggunakan rumus rumus SMA, boleh lah gitu ya. Karena kan level SMP itu materinya adalah SMA. Gitu. Oke, karena waktunya udah cukup, nanti Om Bay juga punya kegiatan lain. Kita akhiri ya dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga nanti pembahasan yang tingkat OS ini kan lumayan rumit ya. Biar kita bisa ngebahas lagi besok jam 16.30. Kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, Membaik tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.